Penjajahan Jepang di Indonesia pada masa pemerintahan dunia kedua memberikan dampak besar terhadap bidang pemerintahan dan politik di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan mempengaruhi arah perjuangan nasionalisme Indonesia. Salah satu dampak yang terjadi adalah terbentuknya pemerintahan militer Jepang yang dikenal dengan sebutan Quinshenkanbu. Pemerintahan militer ini menguasai pemerintahan dan kekuasaan di Indonesia serta menetapkan para pejabat Jepang sebagai pemimpin di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan politik. Perubahan sistem pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan Hindia Belanda yang ada mengalami perubahan signifikan. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah administratif utama: Jawa Madura di bawah Angkatan Darat, Sumatera di bawah Angkatan Laut, dan Indonesia Timur di bawah kendali militer terpisah. Setelah pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil sampai tingkat desa, serta mengubah struktur administrasi dengan mengganti nama-nama daerah dengan nama Jepang. Karasidenan menjadi Shu, kabupaten menjadi Ken, kota Praja menjadi Shi, Kawedanan menjadi Gun, kecamatan menjadi So, desa menjadi Ku, dan RT RW menjadi Tonaribumi. Di bidang pemerintahan, salah satu dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia adalah terciptanya persatuan dan kesadaran nasional yang lebih tinggi di antara masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena Jepang memberikan kesempatan dan kebebasan kepada Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan memajukan nasionalisme. Jepang juga memperbolehkan pendirian politik baru seperti Partai Nasional Indonesia atau kerap disebut dengan PNI, dan memberikan kesempatan pada pemimpin-pemimpin nasionalis untuk berbicara di depan publik. Hal ini memperkuat semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dampak positif lain dari penduduk Jepang adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI pada tahun 1945. BPUPKI didirikan dengan tujuan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Dampak negatif di bidang pemerintahan. Pendudukan Jepang di Indonesia meliputi pembatasan kebebasan berpendapat, pembubaran organisasi publik, pengangkatan orang pribumi sebagai pegawai pemerintah yang peran mereka terkadang bersifat manipulatif dan hanya sebagai alat propaganda Jepang. Pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk pembagian wilayah menjadi 3 pemerintahan militer dan pembentukan pemerintahan sipil sebagai tingkat desa, penetapan aturan baru mengenai bahasa dan budaya, seperti larangan penggunaan bahasa Belanda dan penggunaan bahasa Jepang. Kesimpulan, secara keseluruhan, dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang pemerintahan dan politik cukup signifikan. Perubahan sistem pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan oleh Jepang mempengaruhi arah perjuangan nasionalisme Indonesia dan menciptakan berbagai organisasi politik dan sosial baru. Meskipun demikian, kekuasaan Jepang tidak bisa bertahan lama di Indonesia karena akhirnya Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah pada sekutu.